Karena mengantuk apa cemana? Ngantuk pun ya takut, lampu pun tidak hidup, paksa-paksa juga. Terlalu diuji, sabar, mental, terlalu capek lah. Bahkan rem panas pun kami pegang. Yakin anggar. Berarti itu salah satu ada gangguan gaib lah ya? Iya. Datang Bung Didin ini teriak-teriak dia. Bangun, bangun, bangun. Kawannya aku tengok di belakang itu katanya, terbang-terbang katanya. Jadi, iya, kok nampak kawan ini pikirku. Lampu mati nih. Kan posisi yang hidup cuman lampu depan aja. Ada suara kereta di belakang unitku, tapi nggak mau motong. Guys, ampun. Nah, merinding nih bulu kuduk saya nih. Semua orang tahu di Simpang Kancil ini. Wih, lillahi ta'ala bro. Ngeri kali. Nah, kan kalau gini kau yakin katanya kalau ada setan. Selama itu memang nggak yakin aku kalau ada jin ini. Jadi begitu Bro Darman itu lari, itu sosok-sosok apa itu Bro Darman? Kuntilanak. Itu di samping apa di di atas kepalanya berdiri. Di atas kepalanya itu Dia kan berdiri ya. tergeletak. Posisi tergeletak di atas kepalanya gini dia berdiri. Aku heran ini orang apa hantu? Kok nggak hilang-hilang kalau hantu gitu loh. Baru sadar Bapak itu bahwasannya dia main topeng monyet di kuburan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Didin Koharudin. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe. Oke guys, kali ini kita kedatangan bintang tamu Bro Darman. Beliau sudah lama mengemudi, yang jelas driver ya. Pengalaman unik horor sewaktu di Ujung Batu Sosa. Ceritanya Bung Darman ini sudah lama mengemudi kendaraan mobil. Alhamdulillah udah lama. Kira-kira berapa lama Bung Darman mengendarai mobil itu? 15-an tahun lah. 15-an tahun. Oke ya guys, saya ceritakan sedikit masalah Bung Darman atau Bro Darman ya. Bro Darman ini dulunya teman saya waktu kecil, dan ini juga cerita kami berdua sewaktu kami membawa orang-orang pindah ya dari divisi 1, yang jelasnya di PTMA. Itu tepatnya di divisi 1 kami mengantar ke Ujung Batu Sosa. Ujung Batu Sosa itu dekat mana Bung Darman? Di PT, saya lupa PT-nya, cuman intinya di Sosa lah, cuma di Sosa. Itu perbatasan antara Riau sama Sumatera Utara. Sumatera Utara. Itu berarti udah bisa dibilang Tapsel lah ya. Ya, Tapsel itu. Itu bisa Bung Darman ceritakan lebih jelas lagi kejadian yang sebenarnya gimana? Bisa. Waktu itu kan kami waktu melintas ke Ujung Batu Sosa, Ya, unit 2, ya. driver 3. Ya betul. Jadi pulang dari sana otomatis saya ngantuk. Pulang dari Ujung Batu Sosa. Ya maaf sebelumnya. Berangkat dulu dong. Berangkat dari sini jam 12 malam. Sekitar jam 12 malam lah. Jam 12 malam kita berangkat dari rumah ya. Dari rumah. Berarti setar dari tempat Dari yang pindah itu sekitar jam 1:30 kita berangkat ya. Jadi Jam 1:30. sekitar sampai Kota Tengah pun ada keganjilan juga itu mobil teman saya itu. Keganjelannya seperti apa itu? Ya, tolong ceritakan sama Bro Darman apa gimana? Sejenis rem ini udah bolak-balik kami bolok, Ya. tetap aja ngejim. Begitu sampai dalu-dalu bawa ke bengkel tetap masih ngejim. Berarti itu memang udah ada tanda-tanda Ya, ada kejanggalan ya. Jadi dua yang satu unit ini tertinggal sama aku.
Nah, Mm-mm. jadi aku sampai yang satu unit masih di belakang karena keganjilan ini. Dur rusak terus unitnya. Oh. Tapi ya masalahnya tetap di rem aja. Ya. Begitu giliran siap bongkar kami, bongkar muatan, begitu pulang giliran unit saya yang rusak. Unit saya rusak itu di lampu, di tempatnya di sebelum dalu-dalu waktu itu. Sesudah Pertamina apa belum Pertamina itu? Belum Sebelum Pertamina. Pertamina. Nah itu unit saya rusak, yang hidup lampunya cuma lampu besarnya aja. Itu kejadiannya kayak mana kejadiannya? Waktu itu ya namanya saya sendiri. Nah yang satu unit 2 orang, ya kan? Saya di belakang kencang memang. Iya. Nah, tahu yang di depan merem dadak, saya ngantem lubang, mati lampu. Mati semua lampu. Mati semua lampu, saya bolo, yang hidup cuma 2. Terus saya paksa pulang, saya nggak tahan ngantuk. Ya. Nah, Bung Didin inilah yang gantiin saya jadi supir. Nah itu sebelum kita lanjut, kita gali lagi keterangan dari Bung Darman yang dibilang ada keganjilan kan. Itu sewaktu Bung Darman masuk lubang, terus begitu mati lampu, mati semua. Itu ada nggak merasakan Bung Darman rasa yang ganjil apa cemana gitu? Ada, saya pun curiga ada apa ini. Itu di tempat keramaian atau tempat sepi? Sepi, Tempat sepi, ya? paling rumah paling ada cuman 1-2 rumah lah ya? 1-2 rumah lah bisa dibilang. Jadi gimana perasaan Bung Darman ketika begitu mati lampu? Ya saya khawatir juga. Sementara teman saya Bung Didin udah di depan, udah jauh kan. Oh. Saya tinggal di belakang. Karena saya ngantuk, saya pelan. Jadi saya pun bingung sendiri. Iya. HP pulsa pun habis. Jarak jauh ya. Jarak jauh. Nah, jadi waktu itu pun saya panik. Ini mau kuteruskan jalannya apa mau tidur di situ? Tapi tidak mungkin karena waktu jadwal muat gua pun ada hari esoknya itu. Harus pulang. Tapi saya coba-coba membagusinya, ya bagus. Saya kejar teman saya, ya jumpa sama Bung Didin kan gitu. Ya. Itu ketika Bung Darman mati gitu lampunya ya. Apa yang dirasakan sama Bro Darman itu ketika mati lampu itu? Ya, takut sebetulnya. Takut sebenarnya ya. Nah, takut, tapi karena di jalan lintas banyak orang lalu lalang lewat juga, jadi rasa takut itu pun agak hilang lah. Tapi tetap ada rasa takut. Namanya tempat sepi, di sebelah jembatan lagi. Iya. Berarti ceritanya ini job berdua ya? Job berdua. 2 mobil. Cuman saya tertinggal waktu malam ini. Nah, tertinggal. Sebetulnya udah nggak sanggup saya membawa ini. Pas pula ada kejadian itu kan. Karena mengantuk apa cemana? Ngantuk pun ya takut. Lampu pun nggak hidup. Paksa-paksa juga. Berarti kejadian Bung Darman ketika masuk lubang langsung lampu mati total, itu Bung Darman ngantuk apa cemana itu? Kok bisa masuk lubang? Ya ngantuk juga, setengah sadar setengah nggak. Kalau nggak masuk lubang ya mungkin nabrak apalah tebing-tebing jembatan itulah mungkin. Iya, Karena nabrak bumper apa itu ya? Iya, jadi karena masuk lubang Tebing-tebing itu ya. saya langsung sadar kan gitu. Iya. Besar juga lubangnya berarti. Besar. Jadi pun bersyukur juga karena ada lubang itu kan gitu. Kalau nggak ada lubang itu ya entah kan jadinya kan, orang dipaksa modelnya. Tapi cerita teman awal dari depan, nggak tahu orang ini. Waktu itu saya ada, Proses salibnya nggak tahu ya? dia memang di posisi di depan. Karena berdua orang ini nggak terasa mengantuk gitu loh. Ya karena kami supir 2, dia supir tunggal. Jadi dia mengantuk, kalau posisi kami kan berdua. Jadi saling bergantian gitu. Sama kalau nggak salah itu driver kita yang satu lagi yang nama Bro Arif ya? Arif. Nah, Bro Arif ya. Bro Arif. Itu charteran kita dulu berapa itu harganya itu? 2 juta
200 kalau nggak salah. 2.200.000 ya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada kejadian yang membuat kita celaka gitu ya Tidak kan. ada. Berarti bawa barang-barang rumah gitu ya? Ya, bawa barang pindah. Yang bikin kesalnya ya diuji sama unit Bro Arif ini. Waktu berangkatnya ini terlalu diuji. Sabar, mental, terlalu capek lah. Bahkan rem panas pun kami pegang. Berarti sebelum kita berangkat itu udah ada tanda-tanda ya? Udah ada tanda-tanda. Udah ada tanda-tanda. Yang jelasnya itu tadilah buat kawan-kawan yang driver ya. Itu kalau bisa di jalan itu kalau memang kira-kira hati kita mengatakan harus kita bantu, wajib kita bantu. Itu posisinya itu guys sekitar jam 4 pagi itu guys. Alhamdulillah kami dapat bantuan dari kawan orang Trange. Dia alhamdulillah dia konvoy juga tuh 3 orang. 3 unit. Konvoy 3 unit kan. Bawa sawit. Bawa situ. Jadi sebenarnya orang itu pun bertanya-tanya, takut juga sebenarnya. Memang orang itu cerita sama kami kan sesudah kejadian itu sebetulnya Bang kami agak was-was juga Bang. Ini ada apa orang ngelambaikan tangan. Rupanya sama-sama driver membantu mengasih setelan rem. Itu ceritanya dari sini jam 2 nyampe Trange itu sekitar jam 3. Jam 4-nya itulah mulai si mobil itu sama sekali pelek itu panas. Pelek panas karena setelan terlalu tinggi, terpaksa kami rendahkan setelan remnya. Dan itu pun nggak sampai di situ, sampai ke Tandun, Dalu-dalu. Nah, sampai ke Dalu-dalu, sampai ke pasar Dalu-dalu. Itu pun masih juga panas. Mau tak mau, masukkanlah mobil itu ke bengkel. Masih panas juga. Masih juga kayak gitu. Ada apakah sama perjalanan kami? Dan ternyata begitu yang dibilang sama Bro Darman tadi mati lampunya total dan akhirnya Bro Darman turun dari mobil untuk membagusi lampu itu sekitar berapa menit itu Bung Darman membagusi lampu itu? 15 menit ada itu. Sekitar 15 menit ya. Jam berapa sekitar jam berapa? Tepatnya pukul jam berapa itu? Sekitar jam 11 lah itu waktu itu kalau nggak kan. Sekitar jam 11 ya. 11 malam. Sekitar jam 11 malam. Ya ketika itu memang sih kami udah di depan nunggu-nunggu Bro Darman. Mana ini Bro Darman ini? Kok nggak sampai-sampai? Rupanya Bro Darman ada sedikit kendala, yaitu mati lampu. Itu sebelahnya pohon bambu itu. Aku ada setannya nggak ini? Itu juga aku sambil bolok kabel ini. Tapi aku Posisi sendiri lagi? sendiri. Ada mobil Dina. Ya masih bagus lah mobilnya, berhenti dia juga. Supirnya turun. Kenapa Bang katanya? Tiba-tiba mati, lampuku mati, gue bilang. Iya. Nah, tengok sekring Bang. Nah, itu baru terpikir itu aku. Karena udah lelah kali badanku, nggak terpikir aku sama sekring. Iya. Nah, cuman ku tengok kabel-kabel aja. Iya. Udah, iya Bang, makasih Bang, biar ku cek dulu. Nah, itulah baru ketahuan masalahnya di sekring. Dikiranya bola lampu. Iya. Itu maaf sebentar saya potong. Sebelumnya pas Bro Darman itu sebelum kejadian itu ada nggak tanda-tanda lampu itu mau mati? Nggak ada. Biasanya kalau seandainya kita di perjalanan jauh, kita diganggu sama makhluk halus gitu kan, itu biasanya ada tanda-tanda lampu mau mati. Tidak ada itu waktu itu. Contohnya satu ya, lampu itu agak berkedip, agak berkedip. Nah, itu lampu belakang yang gitu. Biasa kan di rem baru
main dia lampunya. Ini nggak direm, main dia. Lampu rem belakang Iya. tidak direm, Main dia. main. Aku apa lengket remku, tapi Iya. nggak mungkin kan ini pakai switch. Iya. Nah, jadi walaupun lengket rem, lampu nggak hidup. Mungkin konslet dalam hatiku. Iya. Aku paksa aja jalan. Mungkin ya karena kehantam lubang itu konslet. Iya, iya, iya. Mungkin. Kalau cerita dari teman-teman yang udah pengalaman ngelintas ya, yang sering diganggu sama makhluk halus, itu biasanya ada tanda-tanda kalau memang lampu mau putus. Itu biasanya si lampu itu agak berkedip sedikit. Disitulah kalau bisa lampu itu langsung kita matikan. Tak. Begitu kita matikan lampu itu, nggak lama kemudian baru kita hidupkan lagi. Insya Allah nanti pasti nggak putus sekring-sekringnya. Nggak ada kepikiran ke situ. Nggak ada lah, orang kita lelah kan. Pikiran kita cepat sampai rumah, cepat ketemu keluarga, itu aja lah. Kita gas kalau bisa cepat. Nah inilah untuk teman-teman kalau melintas jauh, jangan ada pikiran mau cepat-cepat, utamakan keselamatan. Nah itulah tadi. Karena waktu itu saya kepikirannya memang mau cepat pulang aja, biar cepat sampai. Lubang pun saya hajar aja. Oke ya guys, ini kita di acara tipis-tipis sambil minum kopi. Diminum dulu kopinya, Bro Darman, biar agak nikmat sedikit. Sesudah kejadian itu, lalu Bung Darman mengejar kami ya. Iya. Lalu kita jumpa di rumah makan kita ya. Di rumah makan nasi uduk. Iya, nasi uduk. Makanlah dulu Makan kita dulu di situ. kita. Setelah itu ada 15 menit kita makan itu ya. Iya, betul itu. Makan. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Saya masih mengemudi sendiri nih. Iya. Saya lanjutkan perjalanan itu terus berjalan sampai pasir. Saya udah tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan ini. Memang tidak mampu lagi. Nah, waktu itu kan ingat Bung Didin, saya telepon kan, nah, tolong bawakan mobil ini. Ya, ketika Bro Darman itu nelpon saya ya, posisi saya itu lagi tidur ya. Lagi tidur itu. Nah, lagi tidur, dibangunin sama driver Bro Arif kan. Bangun. Itu Bro Darman nelpon, ada apa? Coba dicek dulu. Dan akhirnya kita berhentilah itu di pasir, tepatnya di dekat rumah sakit itu ya. Rumah sakit. Itu kejadian yang di tempat Bro Darman mati lampu, itu kira-kira angker nggak itu ya? Kalau nengok dari suasananya waktu malam itu, aku yakin angker itu. Yakin angker. Berarti itu salah satu ada gangguan gaib lah ya? Iya. Karena dari sudut pandang orang awam kayak macam aku gini kan. Iya, betul. Dari bulu kuduku aja udah naik. Entah karena aku udah takutan kian, entah cemana nggak tahu. Tapi biasanya aku jalan kemana aja pun nggak pernah rasa takut. Begitu ya? Nah, jadi begitu aku turun, aku tengok gelap semua, rumah pun dua, sana jembatan, air sungai pun deras sekali. Jadi takut aku. Jadi kedengeran lah suara air itu berguruh gitu ya? Ya, dengeran lah. Karena dekat pohon bambu. Pohon bambu, suaranya daunnya itu kan apa aja? Kayak ser gitu ya? Dalam hati, jangan nampak lah kau. Begitu kayak gitu juga aku, jangan nampak. Aku takut aku ini, sambil bolong, sampai buka baju saya waktu itu, berkeringat semua badan itu. Iya. Orang nggak mau berhenti, mau nolong ini. HP pun udah baterai 3 berapa persen lah waktu itu HP. Berarti memang betul Bro Darman, kalau memang nggak ada orang yang berhenti Nggak di ada. daerah situ, berarti memang daerah situ bisa dibilang angker gitu lah. Angker.
Terus sesudah pindah mobil ya, Bro Darman ke tepi dan saya yang bawa, itu kita melewati jalan terobosan ya, terobosan yang dari Pasir Pengarayan bisa ke SP4, langsung ke desa kita gitu ya. Kalau kita ngikuti jalan lintasnya, kita melalui Ujung Batu dulu. Lama. Iya, kita melalui Ujung Batu dulu, terus melalui Kota Lama, melalui Kota Raya, Kota Baru ya kan. Muter lah ya. Mutar. Jadi inisiatif sebelum habis makan, waktu makan itu pun tanya Bro Didin ini, kita lewat mana? Lewat Jalan Baru atau lewat Serumbu waktu itu kan bahasanya. Kalau lewat Serumbu seram kata dia, angker. Cuman kita kan dalam mobil, mana ada hantu, bilang. Oh iyalah lewat Serumbu. Nah, paksa aku nggak mampu bawanya, dia yang suruh bawa. Itu kira-kira Bro Darman itu nggak mampu apa memang ada ketakutan dalam hati gitu? Ya takut sebetulnya, makanya harus cari supir ini. Harus cari kawan ya. Harus cari kawan. Nah, biarlah aku umpankan si Bro Arif ini sendiri kan gitu. Akhirnya jadi dia yang sendiri. Dia sendiri. Kalau lewat Jalan Baru mungkin kupaksa aku yang bawa sendirian gitu. Ya, kalau lewat situ memang ampun. Lewat simpang apa itu ya? Nah, lewat Jalan Serumbu apa Ya, namanya? lewat jalan Lapter kalau kata orang, lapangan terbang, Pasir Pengarayan. Seumur hidupku memang baru sekali itu aku lewat situ itu. Belum pernah aku selama bawa mobil lewat situ. Bawa truk lewat situ nggak pernah aku. Kalau bawa kereta siang pernah. Iya. Kalau bawa truk malam belum pernah aku lewat situ. Itu memang cerita kami berdua ya. Ketika Bro Darman menyerahkan batangan dia, mobil dia diserahkan sama saya, itu memang saya juga agak sedikit merinding mau lewat situ. Tapi karena lewat situ lebih cepat, selisih sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam. Jadi mau tak mau kami lewat situlah, lewat yang dibilang sama orang SP4, lewat Serumbu. Di situ memang ada kejadian yang janggal, betul itu? Betul. Contohnya? Ya waktu itu kan tidur aku kan, terus terbangun, udah sampai SP4. Jadi aku nggak tega lagi nengok si kawan ini bawa mobil sendirian, karena aku tahu ini pasti angker ini. Jadi bangun aku melewati lah kuburan, ya namanya Begurau. Jadi nama kuburan, aku entah salah cakap, entah cemana di kuburan itu nggak tahu juga. Memang aku bilang di kuburan itu, wah aku mau lewat, jangan ngikut, wah di sini aja, aku bilang gitu waktu itu kan Bung Didin. Betul. Jadi si unit yang satunya ini kencang kali di belakang ini ngejar kami nih, sampai entah cemana bentuk unitnya, saking ketakutan juga. Mungkin ada rasa takut juga dia di belakang sendirian ya. Iya. Oh jadi berarti pas udah jalan pulang ya? Iya. Nganter barang. Ini udah pulang ini posisinya. Barang udah turun kan. Udah mau sampai rumah padahal ini kan. Jadi udah sampai Simpang Kancil lah itu namanya, terkenalnya kan. Aku hampir tertidur lagi. Datang Bung Didin ini teriak-teriak dia. Bangun. Kawannya aku tengok di belakang itu katanya, terbang katanya. Jadi, kok nampak kawan ini, pikirku. Lampu mati nih. Kan posisi yang hidup cuman lampu depan aja. Pas kejadian berangkat tuh si krim lampu Memang kondisi saat itu lampu rem, lampu rating itu mati. Semua pada mati. Yang hidup cuman lampu besar aja. Lampu besar. Jadi lampu intinya. Kawan ini kan gitu. Jadi aku nengok seperti iya pula pikirku. Udah jangan direm, kalau direm hidup lampunya, nggak usah direm, gue bilang, digas aja, gue bilang. Tapi jangan kencang-kencang, gue bilang, biar nggak nampak kuntilanaknya, gue bilang. Jadi memang terbang itu di ekor mobilku itu. Berarti sosoknya memang kayak Ya nampak. Kayak memang. Ya dia memang kuntilanak itu ya. Dia nggak nampak jelas waktu itu. Cuman intinya emang dia lah. Memang di situ pun aku yakin
memang ada, soalnya waktu teman kita Bung Roni Iya, patah kena kimpen di daerah situ ya. daerah situ. Itu dia bawa unit apa itu? Bawa cold diesel kah? Bawa truk juga, cold diesel dam truk muat buah di kelompok tani kan. Waktu itu sekitar jam 11 malam itu saksinya banyak yang nampak sosok kuntilanak itu. Ya. Dari apa montirnya pun nampak. Ya di situ. Oh itu pengakuan dia kan? Iya, jadi aku terus sadar berarti betul yang semalam itu ya memang sosok kuntilanak ini kan gitu. sesudah lepas itu lewat ampang-ampang. Orang security-nya pun sempat Iya. berbicara. Berbicara. Yang berbicaranya itu kayak mana itu? Oh di pos Iya. Simpang 3 tuh ya? Ya, Pos sempat- yang sebelum mau masuk ke makam SP4. sempat menasehati kalau bisa besok jangan malam lagi, ini tempatnya bahaya, bukan bahaya dari orang, intinya rawan angker itu tadi lah. Sempat dinasehati waktu itu kita kan, Iya, betul itu. memang tidak ada unit lewat malam-malam dari situ, padahal cuaca terang ya. Terang. Kemarau Ya, kan. terang bulan itu. Seharusnya mobil buah kan banyak lewat, Iya. tapi karena malam emang lewat situ selalu jahil, jadi nggak ada yang berani lewat situ malam. Jarang lah, ada cuman jarang lah yang beraniin. Iya. Jadi selepas yang dibilang sama security tadi itu menasihati kami, Bro Darman ini tidur. Begitu tidur, selepas pos palang tadi itu, dari situlah mulai merinding lagi bulu kuduk saya. Jadi saya ini penasaran, kok merinding bulu kuduk ini? Ada apa? Turun nggak berani. Walaupun kami bertiga, 2 mobil. Jadi saya bangunin lah Bro Darman. Bro Darman, bangun. Ini ada yang janggal nih ceritanya ini. Kayaknya ini. Jadi Bung Darman bertanya. Silakan. Ada apa Bung Didin bilang? Coba kau tengok-tengok dulu belakang katanya. Iya. Wah ini udah nggak jelas ini gue bilang. Udah yang penting jangan ngerem, yang penting asal kau jangan nengok spion, nggak nampaknya itu. Tapi Bung Didin ini maksa aja ditengok-tengok juga, namanya driver. Kalau nggak nengok spion nggak enak kan? Iya. Ya harus ditengok spion itu, walaupun apapun ceritanya harus ditengok spion itu biar tidak lari dari jalur kan gitu. Iya. Itu si kawan Bro Arif itu pun ada keganjilan juga. Ingat Bro Didin waktu dia cerita, waktu itu yang di depan ada suara kereta tapi nggak motong-motong katanya. Iya betul. Memang iya. Ada suara kereta di belakang unitku tapi nggak mau motong, tapi nggak ada keretanya. Persimpangan di depan tuh Nggak ada, cuma ngegas-ngegas di belakang unitku. Ku kasih jalan nggak ada keretanya katanya. Mak, bahaya juga ini berarti lewat situ kan gitu. Nah cukup dari itulah aku berpikir nggak bakal aku lewat situ gimana pun ceritanya. pertama dan terakhir aja Itu pokoknya. pertama dan terakhir itu aku bawa unit truk lewat situ aku. Memang angker lewat situ. Nah, kita sambung lagi cerita yang tadi. Ketika saya sudah bangunin Bro Darman, sebelum saya bangunin Bro Darman ini, memang saya agak penasaran kenapa kok hati kecil saya mengatakan harus nengok kaca spion. Harus nengok kaca spion yang sebelah kanan. Jadi saya lihatlah spion itu yang sebelah kanan itu ya. Dan itu ternyata, guys, ampun, merinding nih bulu kuduk saya nih. Lillah, itu ada sosok makhluk halus yang mengikuti unit kita. Yang buat saya heran, sementara posisi mobil Bro Darman ini sama mobil Bro Arif itu iring-iringan, depan belakang. Sementara Bro Arif bisa nggak tahu kejadian apa yang kami alamin. Kejadiannya itu
Saya lihat kaca spion, rupanya sejenis rambut panjang yang dibilang sama orang katanya kuntilanak. Itu berterbangan pas di belakang ombeng, di belakang pintu belakang mobil. Disitulah dia ngikutin terus, terbang aja terus, terbang dia terus kan ngikutin kami. Dan sempat saya juga membaca surat-surat yang jelas ayat kursi, tapi tetap juga Tetap ngikut. masih ngikut dari belakang itu. Mata merah, rambut panjang, baju putih agak kotor, kayak kena Lumpur seperti lah. lumpur itu. Nah, Tapi itu memang ngelihat dari spion gitu. Ya, Iya. kelihatan dari kaca spion. Padahal itu kejadiannya nggak saya rem tuh mobil itu. Otomatis kalau seandainya direm pasti ada lampunya dong. Ini tidak saya rem karena saya takut. Saya hajar aja lubang. Nggak mau hilang juga, ngikut aja. Terpaksa saya banguni Bro Darman, bangun. Tengok kaca spion. Kalau Bro Darman kan sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Dia nengok kaca spion sebelah kiri, nggak ada kejadian apa-apa ya bro ya. Iya. Yang kejadian itu Sebelah kanan. kanan. Dari kaca spion kelihatan, terbang dan ngikut ngekor terus. Memang jahili driver itu rencana dia kan, agar gak fokus, mungkin keinginannya bercelaka kan gitu. Iya. Tapi sebelum kita lewat, dulu katanya pernah ya kejadian di situ kecelakaan. Yang Bro Darman bilang katanya mati di tempat ya. Oh ya, itu orangnya ya. sama dump truck juga. Dia mabuk orang sini, tabrakan sama dump truck, sempat gentayangan juga. Maaf sebelumnya saya potong. Itu orang itu pakai kendaraan apa ya? Kereta sama mobil ya? Sama mobil. Jadi pas di turunan gini lah itu. Turunan gini. Belaga dia. Jadi dump truck dari Simpang 4. Simpang SP4 dari SP4 ya? Enggak, dari Ekadura mau arah ke SP4. Pokoknya arah ke sana kan. Ya. Yang kereta ini mau keluar. Mau arah kemari. Dalam kondisi keadaan mabuk ya? Mabuk. Kata informasi dari orang sana lah kan Ya, gitu. dari narasumber yang di sana ya. Tahun berapa tuh mas? Lupa pula tahunnya. Yang jelas udah 2000-an ke atas lah tahunnya itu. Waktu duduk sekitar 2005-an lah itu. Kok seingat saya tapi kan. Iya betul. Saya pun nggak nengok asli dari cerita orang itu. Waktu itu saya masih bawa unit Ekadura kontrak. Mobil unit Ekadura Iya, kontrak ya? Kontrak muat buah di sana gitu. Itu yang digentayangin sama almarhum si orang itu kayak mana ditakut-takutinnya? Ya siang hari pun nongol dia. Masya Allah. Orang manen didatangkan situ pas di lokasi PT. Nah kejadiannya itu di lokasi PT pas ada orang manen, dijumpai orang manen ini. Ya. Dia minta tolong carikan tubuhnya yang nggak ketemu lah, entah jari tangannya entah apa waktu itu. Berarti ada juga anggota tubuhnya yang nggak ketemu ya? Nggak ikut terkubur ya? Cerita dari orang itu kan. Tapi kalau kejadian itu Bro Darman nggak pernah ya? Nggak pernah. Diliatin Nggak pernah. gitu. Cuman kalau bawa unit di CP orang SP3 sini pernah nampak asli. Itu pengalaman pribadi saya lah itu. Kalau itu asli itu.
nampak wujudnya, ya nampak jenisnya. Berarti sempat juga Bro Darman ini diliatin sosok sama itu ya? Sempat. Itu pakai baju putih kah? Merah kah? Ya hampir kejadiannya bentuknya sama yang Bro Didin alami. Nah kayak gitulah jenisnya yang nampaki saya. Kalau saya kemarin kan pas kita lewat melintas SP4 itu sosok perempuan. Ini perempuan juga yang jumpai saya. Waktu itu saya sendiri, tidak ada kawan satupun. Ya namanya musim hujan. Musim hujan, saya jelas sendiri. Tukang pemuat saya ke dalam jemput buah pakai mobil badak. Kalau orang sini katakan orang mobil badak lah, mobil langsir. Oh, maaf sebentar dipotong ya. Mobil badak itu kayak mana? Coba jelasin Macam sama. Helen. Oh, berarti Helen dirombak gitu ya? Helen dirombak. Jadi kita kan dam truk, nggak mungkin kita masuk ke lumpur. Jadi disuruh ngetem di jalan yang udah aman lah, titik aman kan. Iya. Cuman titik amannya ini titik aman untuk armadanya. Kalau sama drivernya nggak aman kan gitu sih. Padahal udah aku bilang sama driver mobil yang melangsir ini, Bang jangan di sini lah, aku Bang. Nunggunya, jauh kali kau kalau di sana katanya. Iya betul. Bang, semua orang tahu di Simpang Kancil ini, lillahi ta'ala bro, ngeri kali. Pantang maghrib kita di sana. Apalagi kondisi sewaktu gerimis, hujan gitu ya. Itu habis gerimis waktu itu. Jadi kata supir badak ini ngomong, percuma badanmu besar kalau kau takut katanya. Jadi timbul emosiku, ya udah hati gila, bilang aku sini sendiri berani, sombongnya aku ini kan gitu. Sambil aku naik ke atas mobil nyusun buah, namanya musim hujan, jelas orang itu betul-betul buruk, lama. Ada kawan nelpon, kan di situ pantangannya jangan ngomong jorok, kan gitu. Betul. Nah, jadi namanya sama-sama driver ditelepon, sementara teman kita lagi asik-asik di luar kan, ngejek-ngejek lah, ya pun ngomong jorok jadinya. Nah, lama kemudian saya turun ngambil senter sambil metak, angin kencang kali yang ini nih. Jadi aku berpikir ini mau timbul setan ini di dalam hatiku. Cuma aku setan, ngapain aku takut? Masih sombong juga ini posisinya. Betul. Masih sombong juga. Kok angin tambah kencang, tapi cuman di wilayah sekitar 20 meter persegi aja angin yang ini pohon-pohon goyang-goyang ini. Iya. Kok makin kayak gini? Waktu itu memang saya masih ada berani-beraninya lah waktu itu. Masih darah-darah mudanya lah ya. Saya terus duduk ambil rokok, hirupan rokok, berdiri kan, duduk itu kan nengok-nengok pakai santet kepala itu. Rupanya dia lagi santai dia. Langsung lompat saya dari kepala mobil itu, dari atas. Kemana itu? Lompat ke bawah. Ke bawah jatuh, langsung lari aku sejauh mungkin. Sampai Bukit Balam, namanya Bukit Balam, padahal aku di bawah sana, jauh. Sekitar adalah 500 meter lebih saya lari itu. Jadi ketika Bro Darman itu lari, jadi saking takutnya di depan pun main libas saja ya. Jadi waktu lari itu ada segerombolan sapi. Sapi itu kan putih warnanya, ada yang putih. Aku pikir itu pun setan juga kan gitu. Tambah lari lagi aku. Mak udah sampai sini pikirku. Lari lagi aku jadinya. Mak ini lari lagi pikir setan yang cepatnya. Kencang lagi aku larinya. Sampai simpang, duduk aku pun pejam mata gini aku. Nggak mau bangun aku sampai subuh lah aku gini. Yang penting aku buka mataku. Walaupun siapa aja yang bangun nih. Jadi terakhir unitku pun jalan sendiri di bawah tukang muat tadi kan, ke atas sambil ketawa-ketawa itu. Ngomong lah supirnya, kan kalau gini kau yakin katanya kalau ada setan. Selama itu memang nggak yakin aku kalau ada jin ini. Baru nampak itu, barulah aku yakin kan kalau ada setan. Selama ini aku anggap sepele aja, mana ada kayak gitu itu. Jadi ketika Bro Darman itu lari, itu yang tukang langsir, yang tukang muat, itu orang itu bertanya-tanya nggak kemana Bro Darman? Orang itu udah tahu,
udah pasti tahu. Orang itu udah yakin orang ini lari ke sana, lari keluar, ketakutan. Gitu, makanya orang itu nggak nyariin. Langsung aja dibawa unit itu keluar. Pasti ketemu di sana. Pasti ditakuti. Dan akhirnya Ya ketemu. Jumpa di situ. Jumpa di Simpang itu. Aku lagi gini aku. Dibangun nih, bangun katanya. Kau setan enggak? Aku bilang enggak katanya. Jadi sebetulnya ada lucunya juga waktu itu. Iya. Jadi bahan cerita juga saya. Banyak kejadian selama aku bawa mobil ini, Brodin. Itu tapi yang paling lucu itu rasaku. Jadi ceritanya mistik dibarengi sama Sama humor lah ya. ya humor. Jadi ya selama ini kan orang itu aja ditakuti. Ada yang Helen dilangkai. Helen ini supirnya namanya waktu itu adalah teman kita kan. Bawa Helen satu CP sama kami. Iya iya iya. Dilangkai Helen ini. Itu tepatnya di daerah mana itu? Simpang Apa di Kacil. situ juga? Iya di situ juga. Dilangkai. Ada yang masih meta sambil makan kan. Ada yang nampak dia duduk jongkoknya dia aja 2 kali lipat berdirinya kita. Memang waktu itu angker kali situ. Kalau suara-suara kambing belele itu udah capek saya dengarkan di situ waktu itu. Tahun 2015 itu. Kayak Yang mobil dilangkain sama sosok apa? Iya betul. besar Betul. itu katanya besar, tinggi, matanya merah, Berarti bara. sejenis genderuwo berarti ya. Kemungkinan saya pun kalau yang jenis itu nggak pernah nampak. Heeh. Mungkinan ya itulah jin-jin genderuwo itulah mungkin kan. Padahal orang cari makan, tapi ya namanya dia pun mau lewat kan, kemana lagi. Tapi supirnya itu, drivernya itu pemberani waktu itu, jadi nggak ada rasa takut dia. Kalau jumpa saya ya saya tinggal lah. Jadi begitu Bro Darman itu lari, itu sosok apa itu Bro Darman? Kuntilanak. Kuntilanak ya? Iya. Ketawa apa tidak? Ketawa, terbangnya macam Bro Didin tahu kan apa mercon roket itu kalau terbang itu. Ah ya. Nah, itu salah lagi terbangnya tinggi ke atas itu. Ketawanya macam nggak jelas ketawanya. Tapi nggak jelas. Tapi melengking di telinga sampai simpang itu aku lari masih di telinga aku aja. Ketawanya itu. Kesenangan dia kayaknya. Nah, kesenangan kalau aku Kesiksa kita takut ya. Jadi sampai basah juga celana awak dibikin dia kan. Memang seram kali. Berarti sempat juga itu Bro Darman itu ya kencing di celana gitu. Walah, kencing-kencing awak dibikinnya. Lari sambil takut udah asli sah, nampak jenisnya. Rambutnya kayak gitu. Tangannya nggak ada, cuman kain sama baju, kain sama rambut aja. Ya mukanya kayak gitu itu bentuknya ya. Semana nggak takut, walaupun badan besar tetap takut. Mobil segitu tingginya awak lompati, sampai sakit perut kita. Jadi ketika Bro Darman itu dari atas lagi metak posisi Iya, petak satu ya. lagi petak posisi 1, jadi Bro Darman itu nggak mikir panjang lagi Nggak ya? mikir panjang lagi, selamatkan diri aja. Langsung lompat gitu ya? Lompat, tojok tinggal, lompat langsung lari. Mobil terbuka semua kaca. Barang-barang HP semua dalam, udah nggak terpikir lagi dunia itu. Yang penting selamatkan diriku dulu. Itu perasaan Bro Darman itu ketika lompat itu ada merasakan sakit kah? Nggak ada merasa sakit. Habis itu baru perut saya sakit. Oh, karena saking tingginya itu ya? Lompat. Ini tinggi mobil kan ada sekitar 3 meter ya. Kalau sama petaannya ada hampir. 4 Sama meter. peta satunya. Karena posisi duduk di gua waktu itu. Sambil merokok, sambil santai. Memang nggak ada rasa takut aku, cuman rasa curiga waktu angin kencang itu aja. Iya. Ini mendung enggak. Tadi udah hujan, ini mau hujan lagi tapi kok di sini-sini aja. Kok pohon-pohon ini aja yang goyang pikirku. Memang ada tunggul di sebelah pohon sawit ini. Iya. Nah, di balik tunggul itulah dia. Nggak kepikiran Bro Darman lompat langsung masuk ke mobil ditutup kaca gitu? Nggak ada kepikiran. Udah yang penting selamat aja diriku karena kalau aku lawan pun nggak bisa kan gitu. Tapi kalau orang pelawan aja. Kalau ini udah nggak bisa kupukul, ngapain aku lawan ya? Bagus lari aja lah.
sekencang mungkin, ada pula lembu di situ. Ya dari sini dia pikirku, tambah kencang lagi aku larinya. Rupanya sapi. Rupanya lembu. Kan dekat itu lembu sama tempat aku lari kan, apa tempat aku berhenti. Iya, iya. Kok kelenteng-kelenteng, lembu tadi. Makanya aku tahu itu lembu. Oh, itu kan loncengnya. Kelenteng-kelenteng, lembu yang tadi. Berarti nggak sanggup dia ngejar aku. Masih sombong juga awal lagi. Saya nggak sanggup dia ngejar aku. Oh, berarti pas ditunggul itu memang benar-benar Iya. ditunggul itu ya? Berdiri dia, ya jelas. Nggak samar-samar, nggak apa. Stop guys. Mati. Tadi sampai mana? Iya, sampai mana tadi? Kalau pengalaman mistis, ganjil, udah sering saya rasakan. Waktu saya udah bawa unit yang ini pun, baru-baru ini pun pernah saya rasakan, udah pernah saya alami juga. Itu keganjilan seperti apa? Nah, waktu itu musim hujan juga. Jadi jalan kelompok tani ini habis digeleder. Saya berdua ini cuman ini sama tukang muat aja. Masuk bisa, keluar nggak bisa unitnya. Jadi saya Itu tepatnya di daerah mana? di daerah Daerah Simpang Kancil juga? ya Termasuk iyalah, situ? iya termasuk Termasuk situ situ ya. Ya kelompok tani SP3 ini kan daerah situ kalau di Bukit kan. Iya, iya, betul. Jadi waktu itu tepuruk unitku ini. Cuman berdua ini kami ini. Sama temanku. Dia pemuatnya lah intinya kan. Tepuruk sampai jam 10 malam. Jadi pemuatku ini udah pasrah hidupnya ini. Udah tergeletak dia. Di sebelah unitku ada pohon sawit. Kan gitu. Iya, iya. Tergeletak sambil ngomong, aku masih nyongkel-nyongkel lumpur. Man, aku udah nggak mampu katanya. Udah aja lah katanya. Aku masih mampu, gue bilang. Iya. Udah kau istirahat aja. Jadi sambil ku congkel, ini kan hidup lampu mobil ini. Terang mobilku lampunya kan. Iya, ada kanan kiri ya. Ada semua kan. Jadi aku masuk ke unit, mau ku coba lagi rencananya. Nampak rupanya sosok laki-laki, anak laki-laki lajang lah. Ya pas di atas temanku yang tergeletak ini. Itu sosok lelaki lajang itu dibilang sama orang bajang. Apa? Kita Kuyang. Bukan kuyang. pokoknya jenisnya laki-laki lah, tapi baik itu. Kalau aku tengok dia nggak ganggu. Bahkan kalau aku tengok raut wajahnya dia sedih nengok kami nih. Karena begitu aku naik karena aku nengok kawanku tergeletak ini aslinya udah nggak sanggup aku nengoknya, nggak tega. Iya, betul. Begitu nengok, dia nengok unitku, menatap unitku ya jelas natap aku juga. Udah berlumpur semua badan gua kan. Si kawan pun tergeletak, tapi si kawan ini nggak sadar gitu loh, nggak tahu. Bahwasannya di sampingnya itu, di samping apa di di atas kepalanya berdiri. Di atas kepalanya itu dia kan berdiri ya. tergeletak, posisi tergeletak di atas kepalanya gini dia berdiri. Nah, tapi aku mau ngomong kasihan kalau dia takut nanti. Jadi ku tahan karena, tapi ku mundurkan mobilku jauh-jauh dari situ. Nah, Iya, betul. waktu itu mundur bisa, maju nggak mau. Iya. Nah, jadi ku mundurkan jauh-jauh. Datang kawan ini, "Kok jauh kali kau," katanya. Iya. "Nggak apa-apa lah, aku sini aja," aku bilang. Tapi sambil ku hidupkan aja, ku soroti aja kawanku ini. Sambil memantau. Mana tahu ada apa-apa. Iya. Tapi dia tengok raut wajahnya sedih, natap kami. Mungkin dalam hatinya nyari makan kali kok kayak gini. Gitu mungkin dalam hati. Sampai malam kali. Apa barangkali ada yang mau disampaikan sama makhluk itu apa Nggak gimana tahu gitu. juga lah kan, yang jelas dia nengok kami, udahlah pulang aja lah kalian. Gitu aja perasaannya sama aku ini. Berarti feeling Bro Darman itu sosok orang baik ya? Baik. Karena Jin baik lah ya? iya, karena dia nampak dari raut wajahnya, dari tatapannya lah. Karena waktu itu saya nggak takut sama sekalipun. Tidak takut, ada rasa mau lari, mau apa tidak ada. Kan gitu. Jadi aku terus berpikiran, ini kasihan nengok kami, itu aja. Nah, Iya. terus aku dalam hati, kalau kamu membantu, bantulah. Betul. Nah, bantulah kalau membantu.
Memang dibantunya, tidak lama kemudian datang kelompok taninya. Jangan dipaksa mobilmu, glider datang. Alhamdulillah. Itu tepatnya pada pukul berapa? Sekitar pukul jam 9 jam 10-an lah, antara jam 9 ataupun jam 10. Sekitar itulah. Sekitar jam segitu ya. Iya. Padahal kami nggak minta pertolongan mau ditarik glider gitu loh. Datang kelompok taninya, cap. Udahlah jangan dipaksa mobilmu nanti hancur katanya. Iya, iya. Glider datang bentar lagi masih nolong kawanmu yang di sana katanya. Ini udah nggak ada sosoknya ini memang. Udah pergi ya. Udah pergi. Berarti itu yang nampak cuman Bro Darman aja ya? Saya sendiri. Karena kalau aku kasih tahu kawanku ini, takut dia ketakutan gitu. Jadi biarlah aku tahankan sendiri. Sampai di rumah, nah barulah aku ceritakan, kau tadi nggak sadar, gue bilang. Ada apa katanya? Iya, Kau tergeletak. Kau kan tadi tergeletak, iya katanya. Nah pas di atasmu tadi ada orang. Ah nggak tahu aku katanya. Kau nggak ngomong kau aku itulah. Kalau kau ngomong, takutnya kau takut lari. Aku sendirian di situ gitu bilang. Berarti yang dilihat sama Bro Darman itu dia sosok lelaki pakai baju warna putih apa cemana? Hitam bajunya. Baju hitam ya? Hitam, rapi pakaiannya. Ya macam manusia gitu loh. Apa sesepuh apa cemana? Itu yang kurang tahu. Itulah yang paling nggak menyeramkan kalau aku tengok. Hantu yang nggak paling menyeramkan. Cuman memandang aja ya? Iya, cuman mandang, nggak ada bikin orang takut, nggak ada. Cuman pokoknya intinya dia cuman ngucap dalam kayak hati-hati, aku kasih nama kau gitu aja. Cari uang kok sampai segitunya. Nah, kok sengsara kali hidup kalian. Aku lu kok tengok ini, ya perasaanku gitu dia. Ujung-ujungnya masih sengsara juga ya gini juga. Nah, Gitu iya maksudnya. mungkin maksudnya. Iya, ujung-ujungnya pasti gini juga Nah, ya kan? ya dia memang posisinya gini lah. Sambil yang lebih banyak dia mandang kawanku yang tergeletak ini. Saking kecapeannya Nah. mungkin ya. Gini, lebih lama dia mandang temanku baru nengok aku di dalam unit kan. Baru ditengoknya lagi. Itu posisinya agak nanjak itu memang. Pas itulah aku hajar terus mau pulang aku nih, pulang lagi nih. Istirahat dari yang nunggu sini aku harus pulang. Gitu istirahatnya kan. Karena ada keluarga nunggu di rumah ya. Iya. Itu masih di situ aja nih aku ngelajak unit ini. Unitku lajak-lajak. Masih di situ aja dia nggak pergi-pergi. Lama dia di situ. Lama juga aku nampak dia. Aku heran ini orang apa hantu? Kok nggak hilang-hilang kalau hantu gitu loh. Cuman aku mau negor pun nggak bisa terucap gitu loh. Karena kayaknya kayak terkunci mulut kita gitu ya. Bro Didin bayangkan aja lah. Jalan yang ku cangkol pakai tangan. Nggak pakai alat ini, pakai tangan aku buang lumpur ini. Jaraknya yang udah ku buang berapa meter? Sekitar 20 meter ya dah. Buang lumpur pakai tangan. Nggak ada rasa capek aku ini. Waktu itu. Ya entah karena Iya. takut, Iya. entah nggak tahu lah aku. Iya. Entah karena disemangati dia, entah cuman nggak tahu. Iya. Intinya waktu itu memang nggak capek aku. Terus ya itulah, dalam hati aku bicara, kau kalau mau ganggu ya janganlah diganggu, kalau mau nolong cepatlah tolong. Jarak sekitar 10 menit ataupun 15 menit datanglah kelompok tani tadi. Udah jangan dipaksa unitmu, nanti glider datang. Oh ini nih kawan ini bantunya ini. Iya, Disampaikan feelingku sampai sana dalam hatiku. Mungkin firasat kita disampaikan sama Si- kelompok tani itu tadi iya. ya. Disampaikan melalui batin mungkin ya. Oh ini nih pikirku. Udahlah gak aku paksa. Si kawan ini pun semangat jadinya. Udahlah bro, Iya. udah nggak usah paksa, udah capek kita. Datang unit satu lagi, ada kau ikut unit itu bilang. Aku biarlah di sini. Rupanya pun ada temen lagi datangi. Oh masih dikasih kawan aku. Udah aku kawani katanya. Oh iyalah sini agak apa nih, agak payah ini katanya. Iya. Gak lama kemudian kan terus pulang, udah siap nih mobil ditarik nih. Iya. Udah siap ditarik, ditambah muatan, pulanglah, hujan datang.
Hujan datang, si kelompok tani ini kan naik kereta. Iya. Nah, naik kereta. Kan kena hujan, kencang dia duluan tuh, jauh. Balik lagi. Pas ya di situ titik itu. Apa balik lagi? Bahasa Jawa lah ya kan. Iya. Ngapa kok balik meneh? Ah, gak wani aku harus sampingmu. Dia jadi di belakang unitku. Iya. Di belakang unitku, yang belakangnya dia mobil juga, dia minta di tengah. Karena apa? Karena nampak juga sosok itu gitu loh. Kayak memanggil apa cuman? Ya nampak sosok dia di situ. Nampak sosok ya. Nah, balik lagi sampai rumah, aku tadi dinampaki sosok. Ah, itulah aku baru buka cerita juga. Di ladang abang kan gue bilang. Iya. Iya, aku tadi di situ pun nampak bang. Tapi aku laki-laki bang, kalau aku perempuan katanya. Oh, itu yang nemenin tadi ya? Nemenin abang tadi ya? Berarti Sosok. Ini udah mau pulang dia, udah sama-sama pulang ini. Dia duluan naik kereta ini, tiba-tiba balik, nggak berani diteruskan karena nampak sosok perempuan kan gitu. berarti yang intinya yang tadi kita bicarakan, kita pas bawa barang pindah dari SP3 bawa ke Ujung Batu Sosa dan begitu kita pulangnya lewat SP4, berarti memang fix Ya, di daerah situ memang angker. angker. Memang yang kita ceritakan itu dari SP4 itu mulai dia menghilang di kuburan SP2. SP2. Jadi hijrahnya antara kuburan SP4 sampai ke kuburan SP2. Disitulah mulai menghilang. Memang sih jalannya dihimpit sama kuburan. Dan kata orang juga kuburan SP2 ini memang seram. Seram. Kuburan SP4 memang seram. Dan itu ada kejadian lagi, seorang bapak-bapak itu membawa monyet. Nah, membawa monyet. Jadi itu topeng monyet itu ya. Nah, topeng monyet, dan dikira sama bapak-bapak itu, oh, kok udah nyampe kampung katanya, ya kan? Iya, waktu itu. Nah, kok udah nyampe kampung katanya. Jadi kata bapak-bapak itu, saya ditanggap katanya, ditanggap sama anak-anak. Padahal Main lah Pak di sini, main lah Pak di sini katanya. Mainlah bapak itu main topeng monyet di situ, mainkan monyetnya. Kecerdasan monyetnya dimainkan lah di situ. Nggak sadar bapak itu bahwasannya si bapak itu main di kuburan. Dan pengakuan bapak itu katanya ada yang nanggap anak-anak. Cukup lama juga main di situ. Sekitar 30 menitan ya. Iya. Sekitar setengah jaman. Jadi mulai sadarnya bapak itu ada orang lewat. Ada orang lewat. Memang sih mungkin dibilang sama bapak itu suhu lah mungkin ya, suhu orang-orang tua lah. Memang orang tua yang ngasih tahu bapak itu. Jadi pas bapak itu mau ke SP4, jadi bapak itu ngelihat ada topeng monyet di situ main, dia kok main sendiri. Jadi si bapak tua ini ngasih tahu sama yang topeng monyet tadi, Pak, bahasa Jawa ini ya, Pak, sampean ngopo ning kono? Ini ngibur anak-anak katanya. Habis itu ditepuk lah pundak bapak itu sama bapak yang tua itu. Pak, baru sadar bapak itu bahwasannya dia main topeng monyet di kuburan. Dan saya juga kejadian itu, hilangnya sosok kuntilanak itu di situ, hilang Di SP2 itu? di SP2 itu. Melewat. Yang monyet itu kejadian di SP2 itu? Iya, monyet itu kejadian di kuburan SP2 itu. Begitu ngelewati kuburan itu, alhamdulillah udah nggak ada yang ngikuti bayangan itu dari belakang itu. Dan begitu
kami udah sampai ke rumah, saya juga menasehatin Bro Darman. Karena Bro Darman itu orang rumahnya hamil tua itu ya? Enggak, Ya, ada anak kejadiannya. kecil. Oh ya, maaf. Bukan hamil tua, yang punya anak kecil, baru lahir ya, baru lahir. Jadi saya kasih tahu Bro Darman, udah sampai rumah Bro Arif, langsung turun kami, langsung kami semua cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Kata orang tua, kalau kita bepergian jauh, apalagi ngelihat sosok seperti itu, kita wajib cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, bersih lah. Karena setahu saya ya, makhluk halus itu nggak suka sama yang bersih-bersih, sukanya sama yang jorok. Kalau seandainya kita jorok, ngikut dia di belakang, nggak sanggup anak kita yang sakit. Jadi saya sarankan sama Bro Darman, sama Bro Arif, cuci muka. Selesai udah cuci muka, udah enak, minum air putih, barulah kami cerita. Oke guys, jangan lupa pantengin terus channel Didin Koharudin. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe. Oke Bung Darman, waktu pun sudah menunjukkan larut malam ya. Nggak kerasa ngobrol kita semakin kesini semakin seru. Kalau seandainya kita lanjutin, ini pasti ceritanya lebih sampai subuh ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sama Bro Darman. Bagi kawan-kawan, makasih juga yang sudah pantengin channel Didin Koharudin di acara tipis-tipis sambil minum kopi. Oke, Bung Darman, diminum dulu kopinya. Masih gugup.